Selamat pagi mahasiswa. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kuliah kita di bidang teknik material, yaitu mengenai cacat satu dimensi atau dislokasi. Kita di cacat nol dimensi sudah menjelaskan bagaimana defek di material ini bisa kita manfaatkan untuk menciptakan material yang kita inginkan. Jadi tidak selamanya cacat material ini memberikan sesuatu yang negatif, ya. Bisa kita manfaatkan untuk mencapai material yang kita inginkan. Melihat mata kuliah yang ada di channel ini, ya, kita ada material teknik, kemudian termodinamika 2, kemudian analisa atau metode numerik, teknik pengelasan, kemudian beberapa video tentang otomotif, dan tentang penulisan skripsi atau artikel ilmiah, ya. Materi di video ini disesuaikan untuk kelas material dasar. Ya, biasanya untuk level teknik mesin ini cukup. Nah, untuk material lanjut atau advance, khususnya bagi mahasiswa teknik material atau metalurgi, video ini hanya sebagai dasar untuk memahami dislokasi. Nanti semoga saya punya waktu untuk berbicara mengenai level advance dari dislokasi. Tapi nanti setelah video semua untuk kelas material teknik ini selesai, nanti saya usahakan ya untuk membuat informasi mengenai dislokasi lebih lanjut. Seperti yang kita pelajari di video minggu lalu, ketidaksempurnaan material ini bukan selalu berarti jelek, ya. Karena kita bisa memanipulasi dengan akal pikiran kita, misalnya manipulasi sifat mekanik metal, misalnya kekuatan, keuletan, ketangguhan, kekerasan. Kemudian dengan adanya ketidaksempurnaan, kita bisa membuat magnet yang lebih kuat, misalnya untuk kereta maglev atau magnetic levitation. Kemudian menaikkan kapasitas dan efisiensi transistor dan solar cell, mewarnai keramik dan produk-produk polimer lainnya. Ya, jadi defect ini tidak selalu negatif. Tinggal kita sebagai engineer menggunakan akal pikiran kita, apa yang hendak kita lakukan dengan defect tersebut. Ya, kita mengulang sebentar dari video minggu lalu tentang ketidaksempurnaan material. Dari dimensinya kita bisa untuk level teknik mesin dasar, ya, dari dimensinya kita bagi 4, yaitu cacat 0 dimensi atau point defect, seperti vakansi, impurity, substitusi, Frankel defect atau Schottky defect. Kemudian cacat 1 dimensi atau line defect, yaitu dislocation dan disclination. Tapi dalam material teknik dasar ini saya hanya bicara tentang dislokasi, ya. Kemudian cacat 2D atau surface defect, ada batas butir, twin boundary, dan sebagainya. Kemudian cacat 3 dimensi atau volume defect, ada precipitate, porositas, void, crack, atau inklusi, ya. Sekali lagi kita bisa manfaatkan defect-defect ini untuk memanipulasi, melakukan rekayasa engineering terhadap produk yang kita inginkan, misalnya memanipulasi sifat mekanik, ketangguhan, kekuatan, kekerasan, dan sebagainya, atau melakukan manipulasi sifat magnetik seperti kereta maglev. Kita sedikit mengulang dari kelas minggu lalu, ya, bahwa defect ini bisa kita manipulasi seperti manipulasi sifat elektrik, ya. Ini dipengaruhi semua defect kecuali khususnya point defect. Kemudian mechanical properties seperti kekuatan, ketangguhan, kekerasan, itu semua defect berpengaruh terutama jumlah dan gerakan dislokasi.
kemudian optical defect, magnetic ya, all defect seperti kereta maglev, kemudian kinetic ya, semua defect khususnya point defect ya. Oleh karena itu kita perlu memahami defect dan mempunyai ide bagaimana defect ini bisa kita manfaatkan. Jadi pahami, kemudian kembangkan dan ciptakan ide baru. Ini adalah salah satu pemanfaatan dari defect. Dengan akal pikiran kita melakukan manipulasi, mengubah defect yang seolah-olah cacat itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yaitu misalnya dengan membuat magnet yang sangat kuat, dan salah satu aplikasinya adalah kereta maglev atau disingkat atau kepanjangan dari magnetic levitation ya. Silahkan kita belajar mengenai defect karena ini merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam ilmu material, karena kalau kita berhasil menguasai defect maka kita bisa melakukan rekayasa atau manipulasi engineering seperti kereta maglev ini. Nah, dislokasi ini tidak seluruhnya gaib ya. Kalau atom dan ikatan atom itu kita boleh bilang gaib ya, tapi dislokasi ini kita bilang setengah gaib. Kenapa setengah gaib? Karena dengan bantuan mikroskop atau alat lainnya yang sangat canggih sampai skala nanometer, kita bisa melihat dislokasi ini. Ya, jadi dislokasi ini bisa terlihat tapi dengan alat yang sangat canggih. Nah, karena bisa kita lihat ini, maka boleh kita menyebutnya dunia setengah gaib. Ya, ini adalah dua tipe dislokasi. Yang kiri adalah edge dislocation, yang kanan adalah screw dislocation. Ya, kita lihat di sini perbedaannya. Ya, bagi teknik mesin khususnya S1, kita tidak perlu bicara lebih detail mengenai kedua jenis dislokasi ini. Bagi kita di teknik mesin, yang paling penting adalah bagaimana kita memahami hubungan antara dislokasi dengan sifat material, khususnya mechanical properties seperti kekuatan, keuletan, dan sebagainya. Nanti kalau kita belajar lebih lanjut di level material science yang lebih advance, kita akan belajar detail tentang perbedaan kedua dislokasi ini. Nah, kita lihat sekarang untuk edge dislocation. Karena penggambarannya lebih mudah daripada screw dislocation, maka saya akan menjelaskan tentang edge dislocation ini. Apa itu dislokasi? Adalah cacat satu dimensi atau garis. Ya, di sini lihat ada beberapa atom yang hilang, termasuk ikatannya. Dan beberapa atom ini terletak pada satu garis lurus, di mana teman-temannya di sebelah kiri lengkap, ya, di sebelah kanannya lengkap, tapi ada satu garis, namanya juga cacat satu dimensi atau line defect yang hilang. Ya, karena ada satu line yang hilang, maka sebelah kiri ketarik, ya, sebelah kanan juga ketarik untuk mengisi rongga-rongga ini. Ya, itu adalah dislokasi atau cacat satu dimensi. Sekali lagi, saya tidak ingin masuk lebih dalam mengenai dislokasi, karena bagi S1 cukup untuk mengetahui hubungan antara dislokasi, terutama gerakan dan jumlah dislokasi, terhadap sifat material seperti kekuatan material. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah kristal yang dengan muncul dislokasi. Kita lihat di sini ada yang terputus, ya, tidak utuh, dan tidak utuhnya itu berbentuk garis. Karena ada yang tidak utuh dan nanti jumlahnya banyak sekali, maka kekuatan metal terutama itu akan turun. Kenapa? Karena banyak yang putus ini. Inilah yang menyebabkan kenapa dengan adanya dislokasi, kekuatan dan kekerasan metal itu turun, tapi keuletan akan naik. Ya, kita akan bicara tentang kekerasan, kekuatan, dan keuletan di video berikutnya. Tetapi
Hal inilah yang menjelaskan kenapa kekuatan dan kekerasan metal turun kalau ada dislokasi, yaitu tentang putusnya ikatan ini. Ya. Nah, dalam banyak hal secara general tidak selalu 100%, kekuatan kekerasan itu berbanding terbalik dengan kekuatan impact dan keuletan. Jadi kalau kekerasan dan kekuatan naik, maka keuletan dan kekuatan impact itu biasanya turun. Sekali lagi biasanya. Nanti ada beberapa kasus seperti rolling, di mana kekuatan, kekerasan, dan sifat mekanik lain ya itu akan naik bersamaan, termasuk keuletan. Kenapa? Karena porositas di dalam produk rolling, di dalam produk yang di rolling maksudnya, itu akan hilang. Dua entitas yang menunjukkan dislokasi yaitu adalah bidang dan arah slip. Sedangkan sistem slip adalah gabungan dari bidang dan arah slip. Ya, kalau kita punya di sini arah shear-nya ke kanan, yang atas, yang bawah ke kiri, maka dislokasinya akan bergerak ke kanan. Ya, dan tandanya kita seperti huruf T terbalik. Nanti kita harus mempelajari tanda-tanda ini karena pada proses anihilasi, dislokasi yang berlawanan tanda itu nanti akan saling menghilangkan. Ya, jadi tolong diperhatikan ini adalah tanda dari Burger vektor, ya, dari dislokasi, ya T terbalik ini. Kalau yang atasnya penuh dan bawahnya ada yang hilang, maka tandanya T terbalik. Sebaliknya, kalau nanti bawahnya penuh dan atasnya ada yang hilang, maka tandanya adalah huruf T. Ya, ini adalah Burger vektor untuk edge dislocation, yang ini adalah Burger vektor untuk screw dislokasi. Ya, pada edge dislocation Burger vektor paralel dengan gerakan dislokasi. Ya, ini Burger vektornya. Kemudian untuk screw dislocation Burger vektor paralel dengan dislokasinya itu sendiri. Nah, bagi kita yang penting adalah mengetahui tentang dua hal dari dislokasi, yaitu adalah jumlah dislokasi, kemudian manipulasi gerakan dislokasi. Nah, jumlah dislokasi ini bisa berubah, terutama bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, misalnya dengan cold working, hot working, heat treatment, anihilasi itu biasanya mengurangi dari jumlah dislokasi, tetapi ada beberapa kasus heat treatment yang nanti akan menambah jumlah dislokasi. Sedangkan manipulasi gerakan dislokasi banyak hal. Bagaimana gerakan dislokasi ini dipengaruhi. Misalnya temperatur, kemudian struktur kristal seperti FCC, BCC, kemudian cacat 0 dimensi vakansi, interstisi atau substitusi, kemudian cacat 2 dimensi, misalnya batas butir atau twin atau stacking fault. Nah, kalau tidak ada defect seperti dislokasi, ya, maka ini akan muncul garis utuh, jadi tidak bending ke sini, ya, dan kuat, materialnya sangat kuat, tetapi kekuatan itu berbanding terbalik dengan keuletan. Sekali lagi perlu saya ulang, ya, ulang terus. Nah, maka kita tidak mungkin punya namanya deformasi plastis, ya. Jadi kalau material itu nanti akan kuat tapi langsung patah, khususnya metal, seperti keramik atau piring, ya. Siapa yang bisa bengkokkan piring keramik? Nggak ada. Tapi piring keramik itu kuat, sangat kuat, ya, butuh tenaga yang kuat, tapi sekali dia kalah piringnya ini, maka dia langsung patah. Itu yang kita sebut keuletannya pendek atau tidak ada deformasi plastis atau minimal, atau kita sebut getas. Nanti kita akan bicara dua video berikutnya tentang apa itu
getas, ulet, kuat, keras, dan sebagainya, ya. Nah, secara general, semakin sulit dislokasi bergerak, maka kekuatan material akan naik. Secara general juga, ya, nanti ada beberapa kasus khusus. Jika kekuatan naik, maka yang lain juga akan terkeret naik. Misalnya kekerasan, kegetasan, UTS. Tetapi biasanya pada banyak kasus ini berkebalikan, di mana ada yang harus dikorbankan, yaitu kekuatan impact dan keuletan, ya. Tapi ini kasus general. Nanti ada beberapa kasus di mana kita melakukan manipulasi dengan baik sehingga keuletan dan kekuatan akan bisa naik bersamaan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang pengaruh jumlah dislokasi, ya. Jadi ada dua parameter utama, sekali lagi saya ulang. Satu adalah jumlah dari dislokasi dan dua adalah kemudahan bergerak dari dislokasi. Nah, ini adalah pengaruh dari dislocation density. Dislocation density ini satuannya adalah berapa panjang dislokasi per satuan, kalau tidak salah itu volume. Nanti tolong kalian cek lagi, ya. Jadi satuannya adalah M meter panjang per N pangkat 3. Tapi nanti tolong kalian cek lagi, saya lupa ingat, ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau semakin banyak dislokasi, maka ketidaksempurnaan ini akan semakin banyak. Nah, ketidaksempurnaan ini berarti apa? Ada ikatan yang putus. Karena ikatan yang putus inilah, maka material menjadi lemah atau kurang kuat. Tetapi seperti kita bicarakan tadi, kekuatan itu berbanding balik dengan keuletan biasanya. Maka kalau terjadi banyak dislokasi, maka kekuatan dan kekerasan turun, tapi keuletan naik. Tetapi ada suatu titik di mana kalau jumlah dislocation density-nya terlalu tinggi, ini malah akan menaikkan kekuatan material. Kenapa? Karena kalau dislocation density-nya terlalu tinggi, maka dislokasi akan sulit bergerak. Ya, jadi tadi kita sudah bicara bahwa ada dua sifat dari dislokasi yang harus kita pahami. Satu jumlahnya, dua kemudahannya bergerak. Itu yang akan menentukan khususnya kekuatan material. Nah, salah satu mekanisme untuk manipulasi jumlah dislokasi adalah Frank Reed. Ya, mekanisme Frank Reed ini biasa terjadi atau banyak terjadi saat cold working. Contoh cold rolling, deep drawing, bending atau shearing. Nah, tolong diperhatikan di sini, ini adalah mekanisme Frank Reed untuk memperbanyak jumlah dislokasi, ya. Kapan ini terjadi? Biasanya pada cold working, ya. Ada gaya sebesar F yang mampu membending dislokasi ini, ya. Ujung dislokasi ada di titik A dan B, bending, ya. Kalau gaya F ini makin besar, maka proses tidak hanya akan berhenti di B, tapi berlanjut ke C. Kalau semakin besar lagi, berlanjut ke D dan seterusnya. Jika gayanya sudah sangat besar, maka proses dari A ke E ini akan repeat, akan berulang kali sampai gayanya tidak mampu menembus tumpukan dislokasi yang terbentuk. Ya, jadi ini adalah mekanisme Frank Reed. Nah, salah satu mekanisme untuk manipulasi jumlah dislokasi adalah Frank Reed. Ya, mekanisme Frank Reed ini biasa terjadi atau banyak terjadi saat cold working. Contoh cold rolling, deep drawing, bending atau shearing. Ini adalah proses anihilasi, ya. Kita lihat di sini ada dislokasi warna merah dan biru, ya. Yang merah dan biru ini berlawanan tanda. Yes. Yang seperti huruf T berarti dislokasinya berbentuk seperti ini. Yang huruf yang warna biru atau hitam berarti kebalikan, ya, kebalikan, makanya tanda T-nya terbalik. Dan ketika terjadi anihilasi, maka akan saling
menghilangkan. Kebetulan dalam kasus ini yang biru atau hitam ini lebih banyak daripada yang merah, maka sisanya adalah yang biru saja. Ya, kapan contoh dari anihilasi ini terjadi? Salah satunya adalah pada proses heat treatment, ya, terjadi proses climbing dan sebagainya. Ya, kita lihat juga di sini terjadi proses penataan ulang atau perapian dari dislokasi. Ya, ini adalah proses anihilasi. Nah, sekarang kita mempelajari sifat kedua dari dislokasi. Yang penting yaitu gerakan. Sekali lagi saya ulang berkali-kali bagi mahasiswa teknik mesin, perlu dua hal dari dislokasi ini. Satu, lihat jumlahnya. Dua, lihat kemudahannya bergerak. Nah, ini adalah contoh dari gerakan dislokasi yang atom berwarna biru ini tidak punya pasangan. Ya, tidak punya pasangan. Ada gaya dari kiri, ya dari kiri maksudnya dari arah pointer merah ini ke kanan shear-nya. Ya, sehingga dislokasinya juga bergerak dari kiri ke kanan. Ya. Nah, kita lihat di sini atom yang berwarna biru bergerak ya dari kiri ke kanan, atau kita sebut dislokasinya bergerak dari kiri ke kanan. Ya. Bidang pergerakannya ini kita sebut slip plane, ya. Sedangkan slip system adalah gabungan dari slip direction dan slip plane. Nah, kita sudah tahu dua sifat dari dislokasi yang harus kita ketahui, yaitu jumlahnya, saya ulang terus, kemudian kemudahan dari gerakan dislokasi. Apa saja yang mempengaruhi dari gerakan dislokasi? Pertama, misalnya struktur kristal, apakah itu dia BCC, FCC, HCP, yang sudah kita pelajari. Kemudian temperatur, cacat nol dimensi atau point defect seperti vakansi, substitusi, interstisi, cacat dua dimensi seperti grain, twin, dan sebagainya. Nanti tentang cacat dua dimensi akan kita pelajari di video berikutnya, ya, tentang cacat dua dimensi. Ya, metal akan menjadi lebih ulet dengan adanya gerakan dislokasi, asalkan gerakan dislokasi tidak terhambat. Tadi kita lihat grafik yang menghubungkan antara dislocation density di sumbu X dengan tensile strength atau UTS tadi saya lupa. Nah, kita lihat ketika jumlah dislocation density-nya sedikit, maka kekuatannya tinggi. Akan turun terus dan kembali naik kalau dislocation density-nya terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau dislocation density-nya terlalu tinggi, maka lagi-lagi dislokasinya malah sulit bergerak. Ya, jadi bukan hanya jumlah dislokasinya yang penting, tapi juga kemudahan dari dislokasi tersebut bergerak. Nah, untuk mengerti tentang struktur kristal dan gerakan dislokasi, maka kita harus mempelajari apa itu indeks Miller. Ya, kita sudah menyiapkan video tentang indeks Miller di channel ini, silahkan dipelajari ya. Kita nanti akan lihat peranan dari sistem slip, yaitu arah dan bidang gerakan dislokasi terhadap sifat mekanik material, karena arah dan bidang gerakan dislokasi akan menentukan kemudahan dari pergerakan dislokasi. Ya, jadi ini adalah struktur kristal FCC, BCC, HCP. HCP ini contohnya adalah martensite, ya. Kemudian ini adalah slip direction, ya. Kemudian ini number of slip system, ya. Semakin banyak slip sistemnya, maka dislokasinya semakin mudah bergerak atau materialnya akan semakin ulet, ya. HCP misalnya terjadi pada martensite. Kita lihat di sini number of slip sistemnya ini sedikit sehingga dislokasinya sulit bergerak. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang martensite. Martensite adalah salah satu fase dari baja yang terkeras. Ya, sekali lagi di sini kita tunjukkan bahwa FCC, BCC, HCP sebagai struktur kristal akan mempengaruhi mudah tidaknya dislokasi bergerak.
Nah, ini adalah slip plane dan slip direction. Sekali lagi tolong dilihat di video tentang index Miller, juga tersedia di channel ini. Ya, ini adalah number of slip system yang merupakan perkalian dari slip plane dan slip direction. Ya, ini adalah contoh metal yang memiliki struktur kristal BCC, FCC atau HCP. Misalnya ini adalah baja, ya, Fe, maka alpha Fe dan gamma Fe akan mempunyai struktur kristal yang berbeda, sehingga number of slip sistemnya juga berbeda, ya, nanti kita akan lihat, dan itu nanti akan memengaruhi keuletan dan kekerasan yang berbeda juga dari fase alpha Fe dan gamma Fe. Ya, termasuk HCP di sini contohnya adalah pada martensite yang sifatnya adalah keras, bahkan salah satu yang terkeras dari fase yang ada di baja. Nah, pada martensite struktur kristalnya adalah HCP, adalah salah satu fase di baja. Karena slim sistem sedikit, maka martensite bersifat kuat, keras, dan ketas. Kenapa? Karena dengan adanya slip system yang sedikit, dislokasinya tidak mudah bergerak. Sekali lagi, ada dua hal yang mempengaruhi sifat mekanik dari material, yaitu jumlah dislokasi dan kemudahan dari dislokasi untuk bergerak. Kita sedikit mengulang tentang jenis-jenis point defect. Seperti kita jelaskan di bab sebelumnya, bahwa point defect penting untuk kita pelajari karena akan memberikan efek kepada kekuatan material, terutama berperan dalam menghambat gerakan dislokasi. Ketika gerakan dislokasi terhambat, maka material akan semakin kuat. Mekanisme penguatan material ini kita sebut sebagai solute solution strengthening atau biasanya terjadi lewat alloying. Seperti kita berikan contoh, ini adalah jenis-jenis paduan yang masuk di baja. Ya, screw dan edge dislocation akan berikan reaksi berbeda terhadap point defect. Akan kita bahas di halaman berikutnya. Ya, yang tidak tampak di sini adalah vakansi. Sedangkan ini kita ulang adalah substitusi. Kemudian ini adalah interstisi, di mana untuk baja ketiga contoh ini adalah untuk nikel, kemudian karbon, dan molybdenum. Ya, ini adalah cacat nol dimensi atau point defect. Sekali lagi, kalau saya minta menggambarkan mahasiswa menggambarkan tentang point defect, kalau tidak ada lengkungan-lengkungan seperti pada vakansi, kemudian substitusi kecil, substitusi besar atau interstisi, maka kalau lengkungan ini tidak tergambar akan saya coret dan saya beri nilai 0. Kenapa? Karena justru lengkungan-lengkungan inilah yang nanti akan mempengaruhi terhadap gerakan dislokasi. Ya. Medan tegangan kompresi terbentuk saat atom substitusi lebih besar daripada atom original atau saat terjadi interstisi, yaitu di dua kasus yang bawah. Ya. Sebaliknya, medan tegangan tarik terbentuk saat atom substitusi lebih kecil daripada atom original atau yang atas. Ya. Jadi medan tegangannya berbeda, satunya kompresi, satunya tarik. Kapan kompresi terbentuk? Kalau ada interstisi atau substitusi atom lebih besar. Kapan medan tegangan tarik? Kalau terbentuk vakansi atau substitusi dengan atom yang lebih kecil. Karena medan tegangan disubstitusi berbentuk lingkaran dan simetris, maka tidak ada komponen tegangan geser, karena kalau simetris berarti saling menghilangkan. Di sisi lain, skru dislokasi adalah dislokasi geser murni, tidak punya tegangan hidrostatis atau tekan. Dengan demikian, efek dari cacat nol dimensi tipe substitusi hanya berinteraksi dengan edge dislocation, tidak dengan screw dislocation.
Saat edge dislocation berinteraksi dengan substitusi lebih besar atau interstisi, maka akan terjadi pelepasan tegangan tarik hidrostatis. Saat edge dislocation berinteraksi dengan substitusi kecil atau vakansi, maka akan terjadi pelepasan tegangan tekan hidrostatis. Kedua mekanisme ini, baik pelepasan tegangan tarik atau pelepasan tegangan tekan, sama-sama membutuhkan energi, ya, sehingga nanti akan menghambat gerakan dislokasi. Ya, kita akhiri tentang pelajaran tentang basic dari dislokasi. Ya, jadi kesimpulannya cuma sederhana, bahwa jumlah dan kemudahan dislokasi dalam bergerak akan menentukan sifat material. Ya, cuman itu saja. Nanti bagaimana jumlahnya diatur, bagaimana kemudahan geraknya diatur, itu nanti akan menjadi topik bahasan di video-video atau materi di bab berikutnya. Oke, kita bertemu lagi di video berikutnya. Kita akan bicara tentang cacat dua dimensi, dan kita akan belajar mengenai sifat mekanik material seperti kekuatan, kekerasan, kerutan di dua pertemuan atau dua video berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita bertemu lagi di video berikutnya, yaitu tentang cacat dua dimensi. Apa itu grain boundary, twin boundary, low angle grain boundary, kemudian twin, stacking faults, dan sebagainya. Sampai jumpa dan selamat belajar.